Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang mengalami gangguan dari 3 makhluk halus hampir selama 39 tahun. Nama gue Razef, selamat datang di channel gue, Razef FMR. Oke, jadi kali ini gue bakal kedatangan tamu spesial yang tidak mau disebutkan identitasnya. Kita sebut saja dengan nama Ki Suplo, yang bersedia untuk menceritakan kisah nyata yang dialami oleh beliau dan adik kandungnya sendiri. Kisah beliau ini menceritakan tentang adiknya yang mengalami gangguan dari 3 makhluk halus yang bersemayam di tubuhnya hampir selama 39 tahun. Mulai dari awal mula makhluk halus itu bisa bersemayam di tubuhnya, sampai berbagai cara telah dia lakukan untuk menyembuhkan adiknya ini dari gangguan makhluk halus. Oke, langsung saja kepada Ki Suplo, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menceritakan kisah yang dialaminya. Perkenalkan, nama saya Ki Suplo. Di sini saya mau coba bercerita. Ini tentang adik saya sendiri yang banyak sekali misteri lika-liku yang berhubungan dengan makhluk halus. Ini diangkat dari kisah nyata. Ini dimulai dari kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu. Tepatnya itu di tahun 1987 atau 88. Pas waktu itu adik saya, sebut aja namanya Nining, pas di acara camping, kemah istilahnya ya waktu itu, bertepatan dengan hari pramuka kelas 6 SD adik saya waktu itu. Dia masih anak-anak, masih polos, nggak tahu apa-apa. Waktu itu ditentukan lokasi kemah itu di kampung ya, tepatnya di Wadas Lintang. Lebih tepatnya lagi itu di Desa Penerusan. Itu ada sebuah bukit. Nah, bukit itu kan ada gundukan tanah yang rimbun, terus yang sebelahnya itu ada air, ada sungai kecil. Tapi kalau hujan juga pasti ngalir. Nah, waktu itu ada program dari pemerintah itu pemerataan pakai beko ya, diratain. Jadi kayak semacam tanah lapang. Nah, tempat itulah yang dipakai waktu itu untuk camping atau kemah. Sebetulnya waktu itu ada pro kontra antara setuju di situ sama enggak setuju di situ. Dari orang tua siswa maupun dari pihak sesepuh di situ juga. Cuman akhirnya mungkin waktu itu diputusin, akhirnya ya sudah dijalankan tepatnya di situ. Terus kemudian hari pertama termasuk adik saya itu dia ikut camping ya di situ, mendirikan tenda. Itu satu kecamatan itu ada sekitar berapa, ini tingkat SD ya, SD madrasah itu ada mungkin sekitar 100 lebih tenda. Nah, betul. Nah, kebetulan si adik saya Nining itu posisinya itu menghadap ke timur. Tepat di bawah pohon ada pohon beringin di situ. Pohon beringin ini memang udah tua, cuman memang pas deket aliran sungai. Ada sungai dari atas ke bawah dia ngalir. Airnya masih ada. Mungkin kembali ke yang tadi itu. Sebelum diadakan camping itu ya, si dari pihak sesepuh desa juga udah istilah tuh meminta izin sama yang bau rekso di situ untuk mengadakan anak-anak itu supaya diberi keselamatan. Dari sesepuh waktu itu sempet ada orang sekitar situ sesepuh namanya Pak siapa lupa lagi waktu itu, sampai dia mengadakan semacam upacara sesajen untuk yang bau rekso di situ. Memang daerah situ juga terkenal angker banget. Sempet dikasih waktu itu kayak semacam penangkal
penangkal makhluk halus supaya tidak mengganggu anak-anak yang lagi camping. Tuh. Sempat dikasih di atas batu ya, di tengah-tengah. Itu sempat dikasih kayak keris. Itu keris nggak tahu dari mana, tapi memang dari sesepuh di situ. Nah, kemudian di hari pertama itu mungkin lancar aja, nggak ada apa-apa. Terus di hari kedua, nah memang adik saya ini dia sikap dan sifatnya memang pendiam dan memang tidak mau, bukan nggak mau, artinya jarang sekali gaul dan kumpul-kumpul seperti itu kan. Jadi memang sempet diem di tenda, diem aja, banyak diem, banyak mungkin ngelamun juga, mungkin kecapean juga. Nah itu akhirnya sampai jam berapa hari pertama itu hujan. Jadi hujan kan, suasana dingin, terus kemudian ditambah lagi dengan kabut yang turun dari atas, itu memang menambah kedinginan, suasana makin mencekam. Itu sekitar habis maghrib ya. Soalnya gini, itu di tahun 88 itu belum ada listrik sama sekali. Belum ada listrik. Jadi bisa dibayangkan di satu kawasan perkemahan tidak ada penerangan dari lampu listrik. Adanya tuh lampu-lampu zaman dulu tuh lampu patromak. Lampu patromak itu pakai minyak tanah atau minyak liun kalau istilah di daerah setempat. Lengopotro itu kalau di daerah Kulon Progo. Yang sekarang mungkin sudah tidak bisa ditemuin lagi di zaman sekarang. Nah, udah gitu habis maghrib, pas temaram, lampu pada nyala. Nah, si adik saya ini dia mungkin kelaparan atau mungkin kedinginan juga. Dia duduk gitu ya. Duduknya itu tepat di belakang tenda itu. Duduk mungkin sambil ngelamun ya. Udah gitu sampai Isya, terus kemudian sampai, nah pas tepat sekitar jam 10 memang ada kegiatan camping itu ya. Tapi adik saya ini dia memilih untuk stay di tenda. Sementara teman-temannya dia acara pergi keluar itu ke jurit malam istilahnya. Jurit malam itu teman-temannya dia pada keluar. Nah si Nineng ini dia tuh jaga tenda sendiri waktu itu. Sendirian jaga tenda, terus mungkin sampai tengah malam. Nah, tiba-tiba itu kan masih suasana hujan ya, masih hujan rintik-rintik, kegelapan remang-remang itu. Nah, kebetulan ini yang sampai sekarang saya nggak habis pikir. Itu tiba-tiba itu dari arah sungai, pas di bawah pohon itu. Gak tahu ada suara atau apa, saya nggak tahu. Soalnya gini, bersamaan dengan itu si Nineng ini dia tuh ngerasa ada yang masukin ke raganya dia, seperti beda gitu. Dia ngerasa, aduh, apa ini? Dasar mungkin pikiran kosong, dingin, lapar juga, di tengah hutan juga, dia sendirian. Jadi dengan mudahnya, nah ini yang masuk ini sosok anak kecil. Sosok anak kecil itu yang tingginya sekitar 80-90 cm. Itu perempuan. Masuklah dia ke tubuh si Nineng ini, adik saya ini. Nah, begitu masuk, reaksi yang di tubuhnya Nineng ini dia bingung ya. Bingung. Kenapa saya jadi begini? Nah, terus dia itu ngelihat kaki sendiri sama tangan sendiri. Dia sempat dia bergumam, loh, ini kenapa kaki saya sepatu? Ini kenapa sepatu saya besar? Ini kebesaran sepatu saya. Ternyata ini udah setelah si sosok anak kecil tadi masuk ke raganya Nineng ini, dia tuh ngerasa ternyata memang dia udah kerasa kalau di dalam tubuhnya tuh udah aneh, udah ngerasa nggak bener gitu. Terus tangannya juga dia ngerasa kecil.
dia semakin ngelamun lah, semakin ngelamun, semakin berpikir ngelamun. Nah, disitulah awal muasalnya Nineng ini dia disukai dan betah gitu ya, di tubuhnya itu betah itu sama makhluk halus ini. Terus kemudian mungkin setelah itu awal-awalnya memang dari situ mungkin nanti kita akan bahas tuntas deh. Yang jelas ini pertama kali si tubuh ini dimasukin roh halus ini. Dia berupa sosok makhluk kecil, anak kecil aja gitu, seperti itu. Mungkin Anda semua pada penasaran ya, siapa sebetulnya sosok makhluk kecil ini? Saya akan coba kupas tuntas. Dan yang jelas, dari tahun 88 itu hingga saat ini, tepatnya sekarang tanggal 12 Januari ya, 12 Januari tahun 2022. Artinya udah berapa tahun tuh? Dan itu masih terjadi. Sampai detik ini Nineng itu masih terjadi dan masih sering diganggu sama makhluk halus. Coba sekarang Anda bayangin, selama dia hidupnya itu bergelut dengan makhluk halus yang keluar masuk rumah. Itu nanti saya akan coba ceritakan di sini kisah nyata yang benar-benar nyata yang menyangkut adik saya sendiri. Baik, mungkin sementara seperti itu aja. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Oke, jadi itu cerita pertama dari Ki Suplo yang menceritakan tentang adiknya. Gua simpulkan sedikit, jadi adiknya Ki Suplo ini mulai dimasuki oleh makhluk halus pada saat mengikuti kegiatan camp atau pramuka pada saat hari pramuka. Nah, kebetulan adiknya ini termasuk tipe orang yang pendiam lah dan susah berbaur dengan orang lain. Makanya waktu pada saat ada kegiatan jerit malam, dia nggak ikut sama teman-temannya yang lain, tapi dia memilih untuk tetap stay di tenda. Nah, ternyata pada saat dia sendirian di tenda, tanpa disangka-sangka dia mendapatkan gangguan dari makhluk halus, yaitu dimasuki oleh makhluk halus. Makanya buat lo yang sekiranya lagi berkegiatan camping atau misalkan muncak gitu, mendaki, jangan memilih untuk stay di tenda sendirian, karena itu aduh anjir lah. Bayangin aja lo di tengah hutan sendirian ngelamun, posisinya hujan, perut lapar, tidak ada penerangan sama sekali. Apalagi zaman dulu kan sebelum menyebutkan tidak ada listrik sama sekali, lampu juga cuman pakai cempor gitulah yang dari minyak tanah. Apalagi HP belum ada pada zaman 80-an. Jadi mulai dari sinilah si adiknya Ki Suplo ini mengalami gangguan dari makhluk halus. Sampai saat ini, dari tahun 80-an sampai saat ini, adiknya itu masih ya bergelut lah sama makhluk halus ini gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki, makhluk halus yang bersemayam di tubuh adik Ki Suplo ini itu adalah sosok anak kecil. Sebenarnya cerita ini panjang banget itu ceritanya, dan gua minta untuk Ki Suplo menceritakan perbagian-bagian gitu supaya gak jenuh lah didengarnya. Jadi biar durasi video ini juga ideal gitu, ideal untuk didengarkan. Jadi mungkin gak tau lah ada berapa bagian. Yang jelas gue bakal terus ikutin cerita dari Ki Suplo ini. Nah, di video selanjutnya Ki Suplo akan menceritakan tentang setelah kejadian dari kemah ini. Setelah dia kerasukan, dia dipulangkan ke rumahnya, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang dialami oleh adiknya ini sampai pada saat ini. Maka dari itu, like, comment, subscribe, nyalain notifikasinya agar lo gak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. See you next time.